yang pertama ingin saya jelaskan bahwa ini menggambarkan betapa FIFA itu tidak bisa diintervensi untuk urusan politik ya. Bahwa pro kontra ini kan muncul juga dalam kaitannya dengan politik yang sedang mulai dipanaskan mesinnya menjelang 2024. Tiba-tiba surat komitmen yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, dan 4 kota lainnya, tiba-tiba ada 2 kota menyatakan tidak bersedia menggelar Piala Dunia bila ada Israel ikut serta di dalamnya. Dan surat itu disampaikan, dan menurut saya ini kemudian yang memicu akhirnya undian Piala Dunia ini batal dilaksanakan atau ditunda sampai batas waktu yang tidak tentukan. Sekarang coba bayangkan, Piala Dunia pesertanya 24, tapi kemudian undiannya hanya boleh dihadiri oleh 23 negara. Nah, masa kemudian misalnya Israel ikut via Zoom gitu, atau kemudian nanti Piala Dunianya yang lain main di lapangan, Israel via Zoom, kan nggak bisa juga. Inilah logika yang harusnya dipahami oleh para politisi kita, bahwa harusnya kalau bicara masalah politik, jalurnya bukan Piala Dunia U20 ini, jalurnya kemarin yang pas itu pada 20 Maret sampai 24 Maret 2022 di Nusa Dua Bali ketika ada Interparliamentary Union. Di sana kan Israel diundang gitu kan, dan ikut serta dalam kegiatan Interparliamentary Union. Nah, di kesempatan itu harusnya bicara soal politik, soal kemerdekaan Palestina, dan soal lainnya yang kaitannya dengan politik. Nah, sekarang adalah bicara soal sepak bola. Ketika Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kan tidak ada kemudian catatan di bawahnya, kami bersedia menjadi tuan rumah asalkan Israel tidak ikut serta. Atau Indonesia bisa memilih, kita mau Piala Dunia pesertanya adalah Argentina, Spanyol, Italia. Padahal sebagai tuan rumah harusnya menanggung segala sesuatu dari A sampai Z begitu ya, Bung Akmal. Betul. Artinya Bang Akmal melihatnya ini motifnya sebagian besar politik, sudah pasti politik begitu di balik ini. Saya sih melihat ini motif politik. Kenapa motif politik? Karena beberapa kali kegiatan sebelumnya ada toh atlet Israel datang ke Indonesia, itu kan? Pada 2005 misal Zilberman, atlet bulu tangkis ikut kejuaraan dunia bulu tangkis BWF di Istora Senayan pada 10 sampai 16 Agustus 2015. Kemudian pada 2022 misalnya ada 2 atlet panjat tinding Israel, Yuval Semla dan Noah Shiran ikut kejuaraan dunia panjat tinding 24 sampai 26 September. Pada Februari lalu bahkan ada Mikhail Yakovlev ikut kejuaraan dunia balap sepeda di Velodrome Jakarta, bahkan naik sebagai peringkat 3, dan ketika penyerahan medali bendera Israel dikibarkan. Nah, kalau kemudian misalnya bicara politik lah, kita punya Undang-Undang nomor 3 tahun 2000, Permenlu nomor 3 tahun 2019. Oke, kita nggak punya hubungan diplomatik dengan dengan Israel. Kita juga nggak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan, tapi kita bisa berbisnis, bahkan investasi Taiwan besar sekali di Indonesia. Kita nggak punya hubungan diplomatik dan dengan Israel, tapi kan orang Israel juga ada yang berbisnis ke Indonesia. Bahkan kita, orang Islam di Indonesia itu diarah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Intinya kalau masalah olahraga semestinya tidak dibawa-bawa ke politik begitu ya, Bung Akmal? Betul. Kalau mau bicara politik, lagi-lagi saya katakan tepatnya kemarin di Interparliamentary Union yang di Nusa Dua Bali, itu yang harus dibicarakan di event politik. Sekarang bicara sepak bola saja, Israel lolos, maka semua kebijakan soal Piala Dunia kita harus turutin. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.